Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Gibi Garita dengan NIM 12121000135. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mini bank. Customer service adalah cara untuk memberikan bantuan kepada pelanggan secara ramah, efektif, dan membantu memecahkan masalah. Selamat pagi, terima kasih telah menghubungi Bank BCA. Dengan saya, Gebi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Kak, saya Nanda. Saya ingin melaporkan ATM saya yang tertelan. Baik Ibu Nanda, boleh saya minta informasi nomor rekening Ibu? 12121000135. Atas nama siapa? Atas nama Nanda Syarifah. Boleh dibantu dengan tanggal lahir Ibu? 17 Juli 2003. Baik Ibu, nama Ibu kandungnya dengan Ibu Zulaika. Baik Ibu, silakan Ibu mengisi formulir pengaduan ini disertai dengan fotokopi KTP dan buku tabungan. Kami akan proses ATM yang baru. Baik, terima kasih Kak. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah. Baik, kalau sudah jelas saya akhiri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Ibu. Ada beberapa perlengkapan yang berguna untuk customer service secara efektif. Yang pertama yaitu sistem manajemen tiket, digunakan untuk melacak permintaan pelanggan. Yang kedua, informasi kontak pelanggan, database atau sistem yang menyimpan informasi kontak penting pelanggan untuk memudahkan komunikasi. Yang ketiga, ada panduan pengetahuan produk, yaitu staf customer service harus terlatih dengan baik tentang produk atau layanannya tersebut. Yang keempat, ada pola tanggapan, yaitu menyediakan jawaban atas pertanyaan umum yang sering diajukan oleh pelanggan untuk mempercepat resolusi masalah. Yang kelima, yaitu sistem pemantauan layanan, alat untuk mengukur kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, ada pelatihan dan pengembangan karyawan untuk program pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan teknis staf customer service. Bedanya tabungan dan deposit itu, kalau tabungan itu yang nggak ada jangka waktunya dan bunganya itu lebih kecil dan gampang banget ditarik. Kalau deposit itu yang ada jangka waktunya dan bunganya itu lebih tinggi dan cocok buat ngamanin data kamu yang memungkinkan tidak dipakai dalam jangka waktu tertentu. Untuk membuka tabungan dan deposit itu biasanya memerlukan perlengkapan seperti identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor. Terus yang kedua itu memerlukan bukti alamat seperti tagihan listrik atau air sebagai bukti tempat tinggal. Yang ketiga itu formulir aplikasi. Nah, itu berisi informasi pribadi Anda seperti nama, alamat, dan informasi keuangan yang diperlukan untuk membuka rekening. Yang keempat itu memerlukan jenis tabungan atau deposit yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Seperti tabungan biasa, tabungan untuk anak-anak, atau deposit dengan jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir itu tanda tangan. Biasanya itu untuk menandatangani berbagai dokumen terkait pembukaan rekening. Identitas seperti KTP, SIM, atau paspor untuk memverifikasi identitas Anda. Yang kedua itu ada bukti pendapatan, yaitu untuk Anda membayar kembali pinjaman berupa slip gaji, laporan keuangan, bukti pendapatan lainnya. Terus yang ketiga itu riwayat kredit, laporan kredit yang menunjukkan riwayat pembayaran hutang sebelumnya. Nah, dan ada anggunan jika diperlukan berupa sebagai jaminan seperti sertifikat rumah atau kendaraan. Nah, sedangkan fungsi back office kredit berkaitan dengan proses administrasi dan operasional yang mendukung penilaian, persetujuan, dan pemanfaatan kredit. Ini termasuk pengolahan dokumen, verifikasi data, analisis kelayakan, pemrosesan aplikasi, dan pemeliharaan catatan. Analisis 5C itu yang pertama ada karakter, itu merujuk pada integritas, kepercayaan dan keandalan peminjaman melalui riwayat kredit, perilaku pembayaran sebelumnya, dan referensi karakter. Yang kedua ada kemampuan, yaitu mengukur kemampuan peminjaman untuk membayar kembali pinjaman, meliputi pendapatan, pekerjaan, dan rasio yang terhadap utang terhadap pendapatan. Terus yang ketiga itu ada modal. Nah, modal ini dimiliki peminjam yang dapat menjadi jaminan atau menunjukkan komitmen finansial terhadap pinjaman. Terus yang keempat itu ada agunan. Agunan sendiri itu aset yang digunakan sebagai jaminan jika peminjam gagal membayar pinjaman. Agunan ini berupa rumah, mobil, atau aset berharga lainnya. Dan yang terakhir itu ada kondisi. Nah, kondisi ekonomi, industri, atau faktor luar lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar pinjam ini termasuk faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, tren industri, dan tujuan penggunaan dana pinjaman. Seorang teller adalah individu yang ada di bank yang bertanggung jawab untuk melakukan transaksi keuangan atas nama nasabah. Selamat pagi Bu, dengan saya Gebi, ada yang bisa saya bantu? Pagi Kak, saya ingin membuka rekening bank. Baik, apakah Ibu membawa identitas diri seperti KTP? Iya, saya membawanya. Baik Ibu, silakan mengisi formulirnya terlebih dahulu. Sudah Kak, setelah ini bagaimana? Baik, saya cek terlebih dahulu ya Ibu, silakan ditunggu. Baik Kak, baik Ibu, ini atas nama Gebi Garita, uangnya sejumlah 100.000, penyetornya Ibu sendiri, namanya Gibi Clarita, alamatnya di Puri Indah,
Sumber dananya penghasilannya, Bu. Bisa tanda tangan di sini dengan nama lengkapnya. Ini Mbak uangnya. Tunggu terlebih dahulu ya, Ibu. Ibu, ini bukti setoran tunainya 100.000. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Udah, Kak. Baik, kalau sudah selesai Ibu, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.